Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, today for English class in the second period, I want to ask you first, who is absent today? Where is he? Only is sick. Okay, let's pray that he will get better soon. Thank you. Okay, class. Do you still remember what we studied in the last meeting? Masih ingat nggak last meeting kita belajar apa? Narrative text. Kita belajar naratif teks. Kemarin fungsinya naratif teks adalah untuk menghibur para pembaca, to entertain the readers. Now I want to ask you, apa saja sih yang termasuk narrative text? What are the texts that includes into narrative text? Apa aja yang termasuk narrative text? Kira-kira siapa yang bisa menjawab? Termasuk narrative text apa? Legend, oke. Ada lagi dari mana? Oke, Almira? Fairy tale. Fairy tale or dongeng ya. Fairy tale, and then folklore atau cerita rakyat. And then fable. Fable adalah cerita tentang apa? Hewan atau binatang. Oke, good. Karena kalian sudah bisa menyebutkan apa itu naratif teks, kemudian juga sudah tahu tujuannya naratif teks itu apa, fungsinya apa. Selain itu juga sudah bisa menyebutkan beberapa contoh naratif teks. Nah, sekarang what will we learn today? Apa yang akan kita pelajari hari ini? That's what we will learn today. Today we will learn about the generic structure of narrative text. Apa itu generic structure? Generic structure itu adalah urutan apa saja yang ada di narrative text. Struktur cerita, apa saja sih yang ada di narrative text itu? Nah, untuk mempelajari ini, kalian sudah bisa bagi menjadi 3 kelompok. Nah, ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Berdasarkan kelompok ini, masing-masing dari kalian, masing-masing kelompok punya media dan cara pembelajaran yang berbeda. Saya jelaskan dulu ya. Untuk yang kelompok 1, media pembelajaran kalian hari ini adalah pop-up book. Ini ada pop-up books yang berisi cerita. Yang pertama ada Beauty and the Beast. Termasuk apa ini kira-kira? Fairy tale, good. Termasuk fairy tale atau dongeng, Beauty and the Beast. Nanti di cerita Beauty and the Beast ini kalian coba dianalisa apa saja yang termasuk generic structure-nya dari sini. Dari cerita ini mana yang termasuk orientation, complication, resolution, dan representation-nya. Sudah bisa beri lembar kerja untuk mengerjakan secara berkelompok. Bisa ya? Oke, lanjut. Selanjutnya untuk kelompok 2, media pembelajaran kalian hari ini adalah audio file. Jadi kita menggunakan suara. Nanti akan saya mainkan di speaker ini ya, ada audio file yang berisi monolog yang menceritakan satu cerita. Kemudian sama seperti kelompok 1, kalian menganalisa generic structure dari narrative text-nya. Tapi dengan cara apa? Mendengarkan audio filenya itu. Bisa? Selanjutnya untuk kelompok 3, nanti cerita yang akan kalian dapatkan, HP semua ya ini tadi. Cerita yang akan kalian dapatkan nanti harus di-scan lewat barcode yang ada di papan tulis. Jadi nanti silahkan satu persatu maju untuk men-scan barcode ini, men-scan QR code yang ada di papan tulis ini. Nanti kalian akan diarahkan ke link yang berupa salah satu cerita naratif. Kemudian apa yang harus kalian lakukan? Nah, di sini ada beberapa worksheet
ada worksheet di mana kalian bisa menempel mana yang termasuk orientation, mana yang termasuk complication dan seterusnya, dan ada potongan-potongan cerita. Silahkan disesuaikan dengan video yang sudah kamu lihat dari QR code ini. Paham? Bisa? Oke, kita mulai ya. Oke, untuk kelompok 1 tadi ceritanya sudah dibaca ya. Lewat pop-up book ini ceritanya sudah dibaca. Sudah bisa menentukan generic structure-nya? Sudah. Oke, kita tulis di sini ya. Apa yang kamu temukan dari situ, generic structure-nya apa, kamu tulis di situ. Oke, bisa ya? Good. Untuk yang kelompok kedua, ini nanti akan saya play, akan saya mainkan salah satu audio filenya ya. Coba ayo didengarkan, kemudian dianalisis mana saja yang termasuk dari generic structure-nya. Ya. Narrative text, the helpful dolphin and the selfish shark. In the ocean, there lived a helpful dolphin who was known for his kindness and generosity. One day, a selfish shark approached the dolphin and asked him for help. The shark said, "I have injured my fin and I can't swim properly. Can you help me reach the other side of the ocean?" The dolphin agreed to help and carried the shark on his back. As they were swimming, the shark started to attack the dolphin, trying to kill him. The dolphin was surprised and asked the shark why he was doing this. Oke, untuk yang kelompok 3, nanti silakan maju satu-satu untuk mendapatkan QR code yang harus di-scan. Ya, ini QR code-nya di sini, nanti silakan di-scan untuk mendapatkan cerita naratif yang harus kalian diskusikan. Mulai dari sini ya, silakan di-scan QR code-nya. Silakan di-scan QR code-nya di sini. Oke. Oke, terima kasih salah satu bagian. Silakan QR code-nya di-scan. Oke. Oke, sudah. Terima kasih, nanti gantian ya. Gantian satu persatu QR code-nya di-scan. Oke, karena tadi sudah melihat video yang berisi teks naratif ya, sudah ya. Nah, kalau sudah, silahkan kalian susun. Di situ ada potongan cerita, ada potongan gambar, dan ada tulisan masing-masing generic structure dari naratifnya. Silahkan disusun sesuai dengan cerita yang sudah kamu lihat di videonya. Silahkan bekerja sama, disusun sampai selesai ya. Oke.